Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan mumpung bursa kita lagi libur, saya mau membahas sesuatu yang sifatnya lebih ke strategi dan membangun mindset kita bersama sebagai seorang investor. Jadi, beberapa akhir ini di kolom komentar muncul pertanyaan mengenai saham-saham yang dipegang dan mungkin sedang dalam kondisi floating loss. Misalnya, Antam yang sedang floating loss, Harum yang sedang floating loss, dan mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama mengenai kondisi floating loss ini gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman, saya mengingat salah satu buku yang menurut saya bagus banget isinya. Teman-teman boleh cari dan beli. Nama bukunya adalah The Most Important Thing. Tulisannya dari Howard Marks gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang familiar dengan nama Howard Marks gitu ya. Beliau ini adalah seorang co-chairman ya, co-chairman dari Oaktree Capital Management yang mengelola aset sampai 170 triliun dolar Amerika. Jadi asetnya sudah jumbo banget dan beliau ini juga salah satu investor legendary menurut saya. Ya, dan saking legendary-nya ya pasti sesama investor kawakan akrab lah ya, satu dengan yang lain. Misalnya antara Howard Marks dengan Warren Buffett, Howard Marks dengan Charlie Munger ya almarhum. Jadi ketiganya menurut saya salah satu grup ya orang-orang yang berpengaruh terhadap investasi di US sana gitu ya. Bahkan akhirnya si Howard Marks ini menulis buku karena dia banyak ngobrol dengan Warren Buffett dan Warren menyarankan Howard lu nulis aja buku gitu ya. Pasti tulisannya banyak yang baca dan banyak yang merasakan manfaatnya. Akhirnya Howard Marks menulislah buku ya The Most Important Thing ini. Gak heran karena akrabnya antara Howard dengan Warren, nama Warren Buffett itu banyak banget disebut sepanjang penulisan buku ini. Jadi kalau teman-teman baca kalian akan sering menemukan dialog antara Howard dengan Warren ataupun kutipan-kutipan dari pernyataannya Warren Buffett. Nah, balik ke hal yang tadi teman-teman. Investasi saya di saham kok turun terus? Atau emiten-emiten yang sekarang ini saya pegang kok sedang turun terus? Gimana ya caranya supaya kita bisa memanage investasi kita dan ke depan hasil investasi kita lebih bagus, kita bisa perform menjadi investor yang lebih baik. Dan ada 4 hal yang ingin saya share dalam video kali ini, dan banyak diantaranya adalah kutipan-kutipan yang saya ambil dari bukunya Howard Marks. Jadi pertama adalah mengenai konsep manajemen resiko, teman-teman. Seringkali sebagai investor tuh kita pincut duluan dengan cuannya itu masih berapa persen. Misalnya sekarang harganya 1000, kita targetin 50% dari 1500. Kemudian kita baca analis-analis di koran-koran investasi ngomongin bahwa saham ini sudah naik tinggi tapi masih akan naik lagi sampai target sekian. Masih ada 100% lagi gitu ya. Jadi banyak investor, pemula khususnya, fokusnya adalah di return, di imbal hasil. Padahal hal pertama yang kita harus manage adalah risikonya dulu. Kalau kalian mau investasi, rule pertama, jangan sampai kehilangan uang kalian. Jangan sampai. Rule kedua, kalau kalian mau bertindak, ingat poin 1. Artinya jangan sampai kehilangan uang. Ini adalah salah satu kunci penting supaya compounding itu bisa bekerja. Jadi kalau kita invest, untung rugi compoundingnya akan susah. Ya, dalam artian kita terus-terusan ingin cut loss dan lain-lain. Cut loss itu bukan sesuatu yang pantang gitu ya. Saya juga beberapa kali cut loss kalau memang investing idenya sudah berubah. Ya, dan itu bukan sesuatu yang nggak boleh dilakukan ya, meskipun kalau kata Pak LKH dia seumur hidup belum pernah cut loss, itu jelas luar biasa banget. Tapi ini di sini kita berusaha menekan sebisa mungkin kita nggak kehilangan uang kita. Floating loss itu kan belum rugi teman-teman ya, catat ya, floating loss itu belum rugi. Jadi selama kita nggak jual ya kita belum rugi, kita belum kehilangan uang. Oke, gimana caranya kita mengendalikan risiko ini? Satu, kita tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Ibaratnya begitu kan. Jadi, apa yang kita beli ini kita harus tahu value-nya. Dari mana kita tahu value-nya? Kita buka aja. Asetnya seperti apa? Bisnisnya dia bagaimana? Kinerja keuangannya seperti apa? Makanya dalam salah satu buku di Intelligent Investor, ya, di Intelligent Investor, itu ada konsep namanya margin of safety. Jadi, saat kita beli sebuah saham, berapa persen keuntungannya itu ada tingkat safety-nya gitu ya. Kalau kita sudah happy dengan itu, sebenarnya ketika saham itu turun, menurut saya sih nggak terlalu jadi masalah. Yang kedua, yang saya mau coba sharingkan adalah di dalam bukunya Howard Marks, namanya Second Level Thinking. Ini menarik banget konsep ini. Minggu lalu saya nge-post video mengenai Pegas, di mana saya bilang, saya mulai nggak nyaman nih dengan Pegas gitu ya. Saya nggak nyaman. Tapi di akhir video, saya bilang, saya masih akan tetap hold saham Pegas. Ini kan kayak bertentangan ya. Di satu sisi saya nggak nyaman, tapi di satu sisi saya ngelihat
sesuatu yang membuat saya masih yakin untuk hold saham ini. Gimana tuh contohnya second level of thinking? Misalnya gini, di market itu sedang hype sebuah saham A. Sebuah saham A ini harganya tiba-tiba naik terus, jadi pembicaraan banyak orang. Kemudian karena dasar itu, terlalu banyak informasi itu membuat kita akhirnya terpengaruh dan kita mengambil langkah yang sama dengan kebanyakan orang karena mereka terpengaruh dengan tulisan-tulisan atau analis tersebut. Hasilnya apa? Dia masuk, gitu ya. Dia masuk ikut membeli karena saham ini sedang ramai. Ini lebih menjadi sebuah spekulasi teman-teman ya, ketimbang jadi sebuah investasi idea gitu ya. Karena apa? Karena dia benar-benar mengikuti saham yang sedang hype. Kalau beruntung mungkin bisa naik ya 20%, 30%, bahkan mungkin Baker bisa jajan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata turun, downside-nya bagaimana gitu ya. Contoh sederhana adalah 2021 ya, itu kan ramai saham bank digital. Teman-teman bisa perhatikan ya, bagaimana saham itu ada yang dari harga ribuan sampai pernah menyentuh 20 ribuan. Sekarang harganya kembali ke 2000, 3 ribuan ya. Teman-teman mungkin tahu nama sahamnya. Jadi, apa yang jadi pertanyaan di sini? Ketika momentum sedang begitu kuat gitu ya, harganya tiba-tiba naik terus, ada banyak orang yang mungkin akan merasa fear of missing out. Dia takut ini akan ketinggalan gitu ya. Jadi, sebelum teman-teman melakukan investasi menggunakan dasar itu, teman-teman bisa melakukan hal yang sebaliknya. Second level of thinking. Jadi, berpikir sebaliknya. Kenapa sih saham ini ramai diburu orang gitu ya? Teman-teman pelajari lagi. Hal pertama tadi, mengetahui value-nya, laporan keuangannya gitu ya. Ternyata setelah baca laporan keuangannya nggak terlalu menarik. Misalnya dengan apa? Dengan melihat PE ratio-nya, dengan melihat book value-nya yang terlalu tinggi atau bahkan sangat jauh berbeda dengan peer di industrinya gitu ya. Hal-hal itu akan membangun sebuah pemahaman, jadi teman-teman akan bertindak yang sebaliknya. Kalau market sedang hype saham ini, sedang jadi top buy oleh asing dan lain sebagainya, teman-teman mengatakan, enggak, saya nggak perlu ikut-ikutan, saya stick dengan investasi idea saya sendiri. Jadi ini ide-ide yang coba ditawarkan ya, ide second level thinking, berpikir sebaliknya, kontrarian, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang mungkin agak berbeda dari kebanyakan atau dari umumnya pelaku-pelaku pasar melihat kejadian tersebut. Hal ketiga namanya adalah memahami sebuah cycle. Ya, kalau di dalam cycle psikologi market itu ada namanya ketika cycle itu sedang sangat optimis. Apa yang terjadi ketika sebuah cycle ini optimis gitu ya? Kita merasa bahwa harga saham itu akan naik terus, never end ya. Sky is the limit ya. Seolah-olah atasnya ini nggak ada. Padahal saham itu pasti ya akan ada namanya koreksi dan ini hal yang sangat-sangat wajar dan sangat-sangat umum gitu ya. Dan nggak ada masalah dengan namanya koreksi harga. Kata Warren Buffett, beliau bilang, be fair ketika market greedy. Ya, ketika lagi banyak orang rakus tuh justru hati-hati. Tapi kalau lagi banyak fear, be greedy. Ya, be greedy. Ini hal yang simple banget kelihatannya, tapi percayalah ini susah sekali dibuktikan. Saya sudah mengalaminya 2018, 2020, pandemi. Fear-nya begitu kuat, deg-degan juga gitu. Apalagi ketemu pandemi kan, kita nggak pernah kebayang bahwa ada pandemi, ngebayangin orang-orang itu sakitnya gampang merebak gitu ya. Jadi meskipun kelihatannya simpel, tapi melakukan be greedy saat situasinya sedang banyak fear, itu nggak semudah yang dibayangkan teman-teman. Yang keempat dan terakhir adalah maintain psikologi kita sebagai seorang investor. Ya, kita mungkin sudah melakukan analisis dengan baik, kita mungkin sudah menyusun ide dengan baik, kita mungkin sudah melakukan action plan yang baik, ya. Tapi ketika kita nggak maintain psikologi kita, ini beresiko sekali kita membuat sebuah keputusan yang salah. Jadi, kita analisisnya benar. Misalnya apa? Misalnya kita sudah menganalisis bahwa kita akan masuk di sebuah saham, karena kita sudah hitung asetnya bagus, ekuitasnya bagus, pertumbuhannya bagus, kinerjanya bagus, checklist, kita sudah bikin checklist, dan oke, kita beli. Yang kedua, kita beli di harga yang akumulatif. Jadi kita nggak all in, tapi kita akumulatif bertahap. Di harga 1000, di harga 900, di harga 800, di harga 700 terakhir, lalu kita stop, alokasinya sudah penuh. Titik. Bagus juga, ya. Artinya action kedua dia sudah penuhi. Checklist, selesai. Tapi, yang ketiga adalah ketika kita tidak mampu menjaga psikologi kita. Kita nggak mampu menjaga psikologi kita sebagai investor. Kenapa? Karena di market itu teman-teman berita itu tiap hari rilis. Belum lagi kalau kita ikut terlalu banyak
grup-grup apa ya, Telegram gitu ya, kita ikut grup sana, grup sini, grup sana, grup sini. Dan akhirnya menggoncangkan conviction berdasarkan hasil analisa yang sudah kita bangun sendiri karena psikologi kita nggak siap menerima terlalu banyak informasi dan akhirnya kita mempertanyakan lagi gitu ya, bener nggak ya saham ini masih bagus gitu ya. Misalkan ketika kita hold saham Antam, bener nggak ya saham Antam ini masih bagus, kok sekarang dibuang terus sama asing gitu. Jadi kita membandingkan apa yang sudah kita kerjakan dengan analisa lain yang tidak seharusnya gitu ya. Misalkan analisa bandarmologi gitu ya. Wah, kita sudah capek-capek analisa fundamental, tiba-tiba kita bandinginnya sama bandarmologi nih. Lagi dibanting nih harga sahamnya gitu ya. Lagi dibuang sama asing, kita harus gimana? Waduh, kalau sampai terjadi seperti itu teman-teman, artinya psikologi kita belum kuat gitu ya, atau malah conviction kita ketika membuat sebuah keputusan investasi itu belum terlalu solid karena kita belum yakin banget dengan ide investasi ini, sehingga ketika sahamnya turun 10, 20, 30% kita jadi goyang gitu ya, jadi goyang. Bukan hanya masalah convictionnya saja, tapi mungkin alokasi portofolio juga tidak sesuai. Contoh apa? Saya pernah dalam kondisi yang untung loh padahal ya. Sampai akhirnya datanglah mulai tahap-tahap awal harga batu bara mulai bergoncang, turun dari level 400 ke 250-an dan harga-harga saham batu bara mulai terkerek turun. Dalam kondisi yang sudah untung pun teman-teman, conviction saya terganggu gitu ya, psikologi saya terganggu. Nah, jadi saya punya saham Adaro, saya punya saham PTB, diversifikasi sih, tapi diversifikasi ke emiten-emitennya gitu ya. Bukan ke sektor yang lain, bukan, tapi bener-bener Adaro, PTBA, Indi, kemudian ITMG, UNTR. 5 saham batubara sejenis saya punya semua. Aneh banget. Jadi ketika saya melihat apa yang saya lakukan, saya jadi tersadar bahwa, wah ini psikologi saya itu terganggu karena porsi saya di sebuah sektor ini gede banget. Jadi saya berusaha exit pelan-pelan, mengurangi, dan akhirnya waktu itu bertahan di 25%. Jadi beberapa saya jual, yang sudah untung lumayan juga saya jual. Akhirnya tinggal 25% dan akhirnya mulai ya biasa lagi, mulai nyaman lagi gitu ya. Hold sampai beberapa saat kemudian. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi sebuah psikologi kita, padahal kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi psikologi kita terganggu karena tadi ya hal-hal di sekitar kita yang mempengaruhi itu semua. Itu dia teman-teman, ada 4 hal tadi yang sudah kita bahas. Pertama mengenai manajemen risiko, silakan teman-teman cek lagi valuasinya, harga yang teman-teman saat ini miliki gitu ya, sehingga bisa membuat sebuah keputusan yang second level of thinking. Jadi jangan langsung ngambil keputusan karena apa yang sedang ramai di market, apa yang sedang banyak dilakukan oleh market, tapi teman-teman punya judgment sendiri, punya conviction sendiri terhadap emiten tersebut. Ya, kemudian kita juga tadi bahas mengenai cycle. Jangan sampai kita ikut-ikutan cycle ketika lagi musim optimis, kita hajar terus. Tapi ketika sedang optimis, kita justru takut. Ya, takut. Prakteknya susah, tapi saya percaya kalau kita mau belajar, kita pasti nggak sadar bahwa kita sudah melakukan hal itu di masa lalu. Gitu ya. Itu nanti akan jadi sebuah hal yang bikin kita, oh ya, saya sudah sempat belajar mengenai big greedy saat fear gitu ya. Dan terakhir tadi kita bicara soal psikologi, gimana psikologi itu penting banget. Karena kalau kita sudah melakukan analisis yang baik, kita sudah punya conviction yang baik, jangan sampai kita membuat keputusan yang buruk karena psikologi kita yang kena mental istilahnya ya. Jadi kita ngambil keputusan yang salah, meskipun perusahaan yang kita beli sebenarnya perusahaan bagus. So, sampai ketemu teman-teman. Semoga tips dan sharing yang saya banyak ambil dari buku The Most Important Thing dari Pak Howard Marks ini bisa memberikan insight buat teman-teman semuanya. God bless you guys. Jangan lupa ya, subscribe, share, like, dan diskusi di kolom komentar. God bless you guys. Bye.